Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibul Majlis Darul Falah, Majlis Ta'lim, Majlis Maulid wa Ta'lim Darul Falah, Ustazuna Ustaz Saifuddin Mu'ti Hafizahullah wa ra'ah, beserta seluruh keluarga beliau, dan semoga majelis beliau ini terus makmur dan terus manfaat untuk umat dan terus memberikan kepada kita ilmu-ilmu, nasihat-nasihat di dalam majelis beliau insyaallah. Dan yang sama-sama kita muliakan, kita cintai para habaib, anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan urhubu Muhammadan fi ahli baiti. Carilah cinta Nabi Muhammad, carilah perhatian Nabi Muhammad, carilah kebaikan dari Nabi Muhammad SAW di dalam keluarganya, di dalam anak cucunya. Kita ingin mendapatkan cinta beliau, maka cintailah anak cucu Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai manusia, Rasul SAW bersabda, la kal basar. Nabi SAW juga manusia, dan manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Sebagai manusia, maka manusia akan cinta kepada orang yang berbuat baik dan mencintai kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada anak keturunannya. Maka begitulah juga Nabi Muhammad SAW akan mencintai dan menyayangi dan perhatian kepada orang yang perhatian dengan anak cucu beliau. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Mubarak yang beliau punya amalan setiap tahun haji dan tahun berikutnya jihad. Tahun haji setahun jihad. Di waktu tahun beliau akan haji, beliau siapkan bekal dan beliau siapkan uang yang banyak untuk haji. Dan ketika beliau sudah mulai berangkat, di tengah jalan melihat seorang wanita, seorang ibu yang sedang mencari makanan di tempat sampah. Maka makanan yang dicari ini, makanan yang diambil ini ternyata bangkai hewan yang sudah dibuang di tempat sampah tersebut. Maka disitulah ditegur oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ya fulana, kalau anda makan makanan yang halal, jangan makan bangkai, karena itu najis dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka si ibu tersebut mengatakan, pergilah anda, karena bagi kami makan bangkai saat ini sudah halal bagi kami. Kemudian ditanyakan, siapa anda dan kenapa anda, keadaan anda pun bisa sampai halal memakan bangkai? Maka kemudian ibu tersebut mengatakan, aku adalah syarifah, aku adalah salah satu daripada anak cucu Nabi Muhammad SAW, dan aku memiliki 5 anak yang masih kecil-kecil. Dan ayah mereka sudah meninggal dunia, dan aku tidak bisa memberikan nafkah kepada mereka kecuali dengan cara seperti ini. Dan disitulah Sayyidina Abdullah bin Mubarak terbesit di dalam hatinya, bagaimana aku bisa terus melanjutkan perjalanan haji ini, sedangkan anak cucu Nabi dalam keadaan kelaparan dan anak-anaknya yatim piatu, dan aku biarkan mereka dalam keadaan seperti itu, aku tidak akan melanjutkan perjalanan hajiku. Maka uang yang sudah dikumpulkan disiapkan untuk bekal, seluruhnya diberikan kepada si ibu tersebut yang tidak lain anak daripada cucu Nabi Muhammad SAW. Maka kembalilah Sayyidina Abdullah bin Mubarak ke rumah. Berjalan waktu sampai tetangga-tetangga beliau yang sudah berangkat haji ini pulang kembali ke rumah mereka.
Ketika tetangga-tetangga beliau ini pulang dari haji, maka Sayyidina Abdullah bin Barak menyambut mereka dan mengucapkan kata selamat. Alhamdulillah kalian sudah selamat datang. Alhamdulillah, semoga haji kalian diterima oleh Allah. Semoga ya apa yang kalian lakukan menjadi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ampuni dosa kalian. Ya sebagaimana kita mengucapkan hal tersebut ketika datang tetangga kita dari ibadah haji. Maka ketika diucapkan kata tersebut, justru mereka sebaliknya mengucapkan kata selamat juga kepada Sayyidina Abdullah bin Barak. Anda juga, alhamdulillah, mudah-mudahan Anda juga diterima haji Anda, wahai Abdullah bin Barak. Semoga haji Anda juga menjadi sebuah kebahagiaan. Dan begitu juga kepada tetangga yang lain yang haji, diucapkan oleh mereka kata-kata tersebut kepada Sayyidina Abdullah bin Barak. Semoga haji Anda diterima. Padahal Sayyidina Abdullah bin Barak tidak haji. Sehingga malam itu pulang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Barak bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Kenapa kok mereka semuanya mengucapkan bahwasanya aku ini sudah haji, padahal aku sudah tidak haji. Bahkan mereka bercerita, aku duduk bersama Anda di Hijr Ismail, aku duduk bersama Anda di Mina di waktu itu, waktu melempar jumrah. Maka tertidur malam itu Sayyidina Abdullah bin Barak bermimpi junjungan beliau Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Barak, ya Abdullah bin Barak, jangan Anda kaget dengan apa yang terjadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat secara khusus untuk haji, pergi ke Mekah, tawaf, sa'i dan sampai selesai pekerjaan haji. Perintah Allah untuk malaikat tersebut dan pahalanya semuanya untuk Abdullah bin Barak. Bahkan Allah ciptakan malaikat serupa wajah dan bentuknya sama persis dengan Sayyidina Abdullah bin Barak. Dan kenapa Anda mendapatkan hal tersebut? Karena Anda perhatian dengan anak cucu Abu Syarifah yang Anda berikan kepadanya uang yang sudah Anda siapkan untuk bekal haji. Inilah ya menunjukkan bagaimana perhatian Nabi, bagaimana Nabi SAW mengetahui siapapun yang berbuat baik kepada anak cucu beliau, yang tidak lain mereka adalah darah daging daripada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Sayyidina Ja'far As-Shadiq, beliau itu suatu waktu berjalan dengan tongkat beliau. Kemudian Imam Abu Hanifah bertanya, ya Imam Sayyidina Ja'far, Anda tumben, Anda memakai tongkat, sedangkan Anda masih muda. Maka Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan, aku menggunakan ini untuk tabarrukan, untuk mendapatkan berkah. Karena apa? Karena ini tongkat adalah tongkat yang biasa dipakai oleh kakekku Nabi Muhammad SAW. Maka spontan ketika itu Imam Abu Hanifah mengambil tongkat tersebut dan menciumnya dari ujung sampai ujung, mencium. Kemudian Imam Ja'far Shadiq mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, ya Abu Hanifah, Anda mencium tongkat ini untuk apa? Mencari berkah. Karena ini adalah tongkat kakekmu, kakek Anda, sebagaimana Anda bilang tadi. Maka aku ingin mencari berkah. Maka Imam Sayyidina Ja'far Shadiq mengatakan, ya Abu Hanifah, kenapa Anda mencari berkah, berusaha mencari berkah dengan sesuatu yang terpisah dari Nabi Muhammad? Ini hanya kayu tongkat yang bersentuhan dengan Nabi Muhammad. Tapi tidak, kenapa Anda tidak mencari berkah dengan sesuatu yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW? Maksud Anda apa, wahai Imam Ja'far? Maksudku adalah anak cucu Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Maka disitulah ada darah daging Nabi Muhammad SAW. Kenapa Anda tidak mencari berkah di dalam mereka? Maka spontan Imam Abu Hanifah menciumi Sayyidina Ja'far Shadiq dari ujung sana ke ujung kaki, karena ia mencari berkah daripada Nabi Muhammad. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, urquhu Muhammadan fi ahli baiti. Kita tidak bisa menghormat langsung Nabi Muhammad, kita tidak bisa mencium tangan langsung Nabi Muhammad di dunia ini, kita tidak bisa memberikan hadiah, berziarah. Maka sebagai gantinya, katanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, anak cucu beliau, anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, masalu ahli baiti masalu safinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Sesungguhnya perumpamaan keluargaku, katanya Nabi Muhammad SAW, itu sama dengan perumpamaan bahtera Nabi Allah Nuh, yang di saat itu terjadi banjir sedunia, yang selamat hanya yang ada di bahtera Nabi Allah Nuh. Maka itulah perumpamaan keluargaku, anak cucuku. Barang siapa yang naik perahu Nabi Allah Nuh, dia akan selamat. Yang ketinggalan daripada bahtera Nabi Allah Nuh, dia akan tenggelam. Maka yang berpegang teguh, mencintai kepada keluargaku, maka dia akan selamat dunia dan akhirat.
Tapi yang jauh daripada keluargaku, apalagi sampai membenci keluargaku, maka dia akan ketinggalan daripada rombongan Nabi Muhammad SAW. Maka kita alhamdulillah duduk sekarang ini bersama anak cucu Nabi Muhammad SAW. Wa akhusu bilikri Habib Zain, Pak Bud, yang sebenarnya yang sudah memberikan kepada kita, Masya Allah, ilmunya yang begitu luar biasa, begitu nasihatnya masuk ke dalam hati kita, yang kami cinta kepada beliau. Bahkan kami ini sebenarnya bukan ahli ceramah, ya, yang ahli ceramah beliau ini ahli ceramah, dakwah kemana-mana, seluruh Indonesia mungkin pernah beliau datangi, bahkan sampai ke luar negeri kan, bahkan beliau sampai membuka pesantren di Malaysia. Kami senang alhamdulillah dengan Habib Zain Pak Bud ini. Kalau kami bukan ahli ceramah dan kami mengambil manfaat dari kelampur beliau. Oleh karena itu tadi Ustaz Saifuddin Mukti bilang kepada Al-Fakir, jangan lama-lama ceramahnya, kasihan jamaah, katanya nanti kesiangan. Maka Al-Fakir sudah alhamdulillah, memang gitu. Berarti enak ini, tidak usah lama-lama ini. Dan juga yang hadir bersama kita Habib Abdurrahman Mola Khela, Habib Idrus Mola Khela, Habib Hasan As-Segjab, Habib Hashim Al-Musawa. Ini Habib Hashim ini kakanda saya di kelas di Dalwa. Beliau lebih tinggi kelasnya, cuma beliau tawadu aja ini. Tawadunya tidak pernah selesai sampai sekarang, tawadu terus. Mestinya beliau lebih alim jauh, memang lebih alim, cuma tawadu beliau tidak mau ngomong aja. Ya, dan juga yang hadir sama kita semuanya, Masya Allah, para asatid yang kami tidak hafal, tidak bukan juga, ya. Ustaz Burhan, ya, dan Ustaz Taufik, Masya Allah, Ustaz Habib Hadi Al-Kab, Masya Allah. Dan kami semuanya mencintai mereka semuanya. Dan Insya Allah berkat seperti inilah yang menjadikan kita ini membawa bekal pahala yang banyak di sisi Allah SWT. Kita sudah terlalu sibuk dengan dunia kita. Bahkan juga mungkin kita ini terjerumus ke dalam maksiat dan maksiat, ghaflah dan ghaflah, lalai dan lalai dari Allah SWT. Kalau kita dibandingkan dengan orang-orang terdahulu jauh-jauh, apa yang kita banggakan, apa yang kita andalkan? Sholat, apa yang kita andalkan daripada sholat kita? Berapa kali kita sholat? Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Dan yang mengikuti jalan beliau daripada sholat 1000 rakaat sekian banyak, termasuk Sayyidi Ahmad Al-Rifai, Sayyidi Ahmad Al-Jailani, Sayyidina Fadih Muqaddam, bahkan seorang wanita As-Salihah, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan sekian banyak, termasuk Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Bahkan beliau sholat 2 rakaat kalau tahajud tidak banyak-banyak, cuma 2 rakaat. Cuma 1 rakaat pertama beliau baca menghantarkan Quran dari awal sampai akhir. Rakaat pertama ini kita Ramadan belum tentu khatam Quran, ya. Ini 1 rakaat khatam Quran, Masya Allah. Rakaat keduanya baca Qul Huwallahu, yang seperti kita biasa baca Qul Huwallahu kan kalau sholat. Cuma Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini baca Qul Huwallahu rakaat kedua sampai 9.000 kali membacanya. Luar biasa. Beda-beda tinggi sama kita. Kita punya sama-samanya lah. Sama-sama baca Qul Huwallahu ahadnya. Alhamdulillah. Dan inilah yang kita katakan, kita sholat ini malu. Mau banggakan sholat kita ini malu sama Allah. Apa yang dibanggakan? Sedekah. Ya, apa yang kita sedekahkan? Apa yang kita banggakan dengan sedekah kita? Apa yang kita banggakan dari zikir kita? Ucapan-ucapan yang kita ucapkan daripada ucapan yang hanya ucapan tidak ada manfaatnya lebih banyak daripada zikir kepada Allah. Apa yang kita manfaatkan, yang kita banggakan daripada amal kita? Ibadah apa Quran? Mungkin jauh, bukan mungkin, insya Allah kita masing-masing, termasuk saya sendiri, lebih banyak megang HP daripada megang Al-Quran. Lebih banyak membuka lembaran-lembaran WhatsApp, Facebook, Instagram, ya, daripada lembaran Al-Quran. Ya, karena aku juga kita sudah sama seperti itu. Tapi artinya apa? Apa yang kita andalkan untuk kita nanti menjemput andal kita dan berhadapan dengan Allah SWT yang sesuatu itu sesuatu yang pasti dan pasti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Tuhanmu sampai datang yang namanya yakin. Apa yang dimaksud dengan yakin di sini? Al-yakin di sini adalah al-maut. Sampai disebutkan oleh Allah dengan kata al-yakin. Tidak dikatakan hatta ya'tiyakal maut, tapi dikatakan hatta ya'tiyakal yakin. Karena apa? Karena kematian itu sesuatu yang diyakini oleh semua orang.
Ada di antara kita yang yakin tidak mati. Nah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Anda wahai Muhammad, Anda akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati. Kalau ini kepada Nabi Muhammad dikatakan Anda akan mati, apalagi bukan selain Muhammad. Kalau ada satu orang aja yang Allah berikan keistimewaan tidak mati, tidak wafat, maka beliau Nabi Muhammad yang paling pantas untuk diistimewakan, tidak wafat, tidak mati. Tapi Nabi Muhammad SAW sendiri tidak berkata innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi kita pun hanya nunggu giliran, imma entah setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun, yang pasti kita akan mati. Dan kita tidak tahu mestinya, atau yang membuat kita gelisah, yang membuat kita khawatir bukan karena matinya, tapi kita yang membuat kita gelisah dan khawatir matinya kita ini dalam keadaan apa? Matinya kita ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang beliau luar biasa, siang hari selalu puasa, malam hari selalu tahajud, sedekah sana sini. Bahkan beliau sampai banyak hutang, tujuannya bukan untuk jalan-jalan dengan hutang tersebut, tapi tujuannya untuk membantu orang-orang yang lemah. Sampai banyak hutang karena itu. Beliau meninggal atau menghadapi kematian dalam keadaan karena kena penyakit wabah seperti corona sekarang ini, penyakit wabah. Beliau kematian istrinya, beliau kematian anaknya, keluarganya, dan sampai beliau sendiri pun kena penyakit wabah tersebut. Dan di saat menghadapi kematian, beliau menangis. Beliau menangis sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya mengatakan kepada beliau, Anta sahibu Rasulillah, Anda sahabat Rasulullah, Anda punya amal ibadah begini. Kenapa Anda harus menangis di saat ini? Kalau aku bukan menangis karena aku meninggalkan kehidupan dunia. Aku bukan menangis karena aku meninggalkan keluargaku. Aku bukan menangis karena aku tidak menikmati kenikmatan yang ada di dunia. Tapi aku menangis karena aku ini tidak tahu sekarang ini aku akan dicabut nyawaku dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal masih takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan dalam Al-Quran kita sering mendengar Al-Hikmi tawaffani musliman wa al-hikmi bisolihin, tawaffani musliman wa al-hikmi bisolihin. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Yusuf. Membaca doa ini yang artinya tawaffani musliman, ya Allah matikan aku dalam keadaan muslim, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Padahal beliau Nabi Allah Yusuf, seorang nabi. Apa yang kurang dari beliau? Bahkan ayah beliau siapa? Yusuf bin Yakub, nabi juga ayahnya. Bahkan Yakub bin siapa? Yakub bin Ishak, kakek beliau pun nabi. Ishak bin siapa? Bin Ibrahim, seorang nabi juga, masya Allah. Ayah nabi, kakek nabi, ayahnya kakek nabi. Tapi masih mengatakan taufani musliman wa alhikni bisolihin, matikan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Ini beliau. Kita yang bukan nabi, ayah kita bukan nabi, tenang aja, seakan-akan kita mati masuk surga, seakan-akan kita mati disambut oleh Rasul. Yang Sayyidina Imam Sahib Ratib Imam Al-Haddad, beliau yang pernah menangis di hadapan murid-murid beliau ini. Kemudian murid-murid beliau mengatakan kepada beliau, Mayubki, apa yang membuat anda menangis wahai Imam? Ya, Imam Al-Haddad mengatakan, Ana azkurul maut, aku mengingat kematian. Itu yang menyebabkan aku menangis. Kenapa anda harus menangis dengan mengingat kematian? Bukankah anda sudah membawa bekal yang banyak? Imam Al-Haddad ibadahnya luar biasa, masih mudanya, masih kecilnya. Kalau keluar dari TPQ ini, istilahnya sekarang TPQ, itu masuk masjid di Tarif, sholat 100 rakaat, bahkan riwayat yang lain 200 rakaat. Masih kecilnya. Dan dari kecil beliau buta, tidak pernah melihat maksiat, tidak pernah melihat yang haram, tidak pernah. Yang dilakukan ibadah terus sampai mati. Tapi masih takut ketika mengingat kematian. Ketika dikatakan anda Imam Al-Haddad, anda punya amal banyak, ibadah banyak, murid banyak, karangan banyak. Karena dia nanti muda ikhwati fillah. Siapa yang menjamin diriku nanti selamat di barzah, di kuburan? Siapa? Adakah di antara kalian yang menjamin aku nanti selamat di kuburan? Aku bisa menjawab pertanyaan munkar nakir. Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ruqyah min riyadil jannah. Apa anda menjamin? Nah, ada yang bisa menjamin. Kalau Imam Al-Haddad aja seperti ini, bagaimana kita? Bagaimana kita meninggal, kita akan terjamin pasti akan menjadi kuburan kita roboh, taman daripada taman surga. Kita akan selamat dari azab kubur, ada jaminan. Dan mereka bertambah takut dengan
bertambah tinggi kedudukan mereka di sisi Allah, maka mereka bertambah takut meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Karena selalu di hadapan mereka, di otak mereka, di pikiran mereka ingat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Tidaklah di antara kalian ada yang beramal dengan amalan surga, sering di masjid, sering di majelis taklim, ya, silaturahmi, birrul walidain, sedekah, baca Quran. Masya Allah. Kalau kita melihatnya seperti orang wali, tapi Allah menakdirkan dengan takdir yang lain. Allah takdirkan dia di akhir umurnya melakukan pekerjaan penghuni neraka, maka kemudian meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, maka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Inna syaqiyya la asyaqiyul adani wa aksuhu sa'idu lam yubadali. Sesungguhnya orang yang sengsara, orang yang akan dijadikan oleh Allah penghuni neraka, bukan dilihat zahirnya, tapi Allah sudah tentukan dan sudah dicatat jauh-jauh hari sebelum kita dilahirkan, bahkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannah aw maq'aduhu minan nar." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali sudah Allah tentukan dan sudah Allah tulis di mana tempatnya, baik tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Kita ini sudah kita ditulis ini. Kita mau apapun tidak akan berubah ketentuan Allah SWT. Kalau sudah kita ditulis penghuni neraka, maka tidak akan berubah ketentuan Allah. Walaupun kita hadir majelis Darul Falah setiap mingguan atau setiap bulan sekali, tidak akan berubah. Tapi kalau kita ditentukan sebagai penghuni surga oleh Allah SWT, maksiat sebanyak apapun tetap tidak akan berubah ketentuan Allah SWT. Maka disitulah sahabat Nabi SAW mengatakan, ya afalan natakhilu ala kitabina. Kalau begitu wahai Rasul, tidaklah kita berpegangan dengan takdir Allah, ketentuan Allah. Artinya apa? Kalau sudah Allah takdirkan dan sudah ditakdirkan dan sudah ditentukan oleh Allah kalau kita penghuni neraka, maka apapun yang kita lakukan daripada amal soleh tidak akan berubah takdir. Buat apa kita beramal soleh? Kalau ditakdirkan sudah penghuni surga oleh Allah, maka maksiat sebanyak apapun tetap kita akan masuk surga. Buat apa kita menghindari daripada maksiat, menjaga diri dari maksiat kalau sudah ditentukan penghuni surga? Maka kata Rasulullah SAW, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah." I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Beramallah kalian masing-masing, berusahalah kalian beramal dengan masing-masing yang dia bisa untuk mengamalkan. Kenapa? Karena fa kullun muyassar lima khuliqa lah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hambanya untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan takdir Allah. Kalau Allah sudah tentukan hambanya ini masuk neraka, maka Allah akan mudahkan dia melakukan maksiat-maksiat. Mungkin dia tidak suka melakukan maksiat, tapi Allah akan jerumuskan dia maksiat. Mau suka tidak suka, mau sadar tidak sadar, tahu maksiat. Ketemu teman, nonton yang haram. Yuk, minum keras mabuk. Padahal dia tidak ada niat untuk melakukan maksiat, itu diajar teman. Mudah dia melakukan. Ini tanda sudah ditakdirkan oleh Allah penghuni neraka. Tapi kalau penghuni surga, Allah akan mudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Mudah untuk hadir majlis, mudah. Sholat 5 waktu mudah. Nah, gampang. Itu berarti tanda di sisi Allah SWT dicatat sebagai penghuni surga. Ya, inilah yang kita katakan tadi. Kita hadir di majlis ini, kita tidak ada niat, tidak ada tujuan kecuali ingin mendapatkan berkah daripada majlis ini. Ini majlisnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi dibaca sirah Nabi Muhammad, dibaca pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad akan hadir bersama kita di sini. Kita datang dengan banyak dosa, dengan banyak kotoran, dengan banyak masalah. Insya Allah keluar dari majlis ini, dosa-dosa Allah ampuni, masalah-masalah Allah atasi, dan segala urusan Allah mudahkan. Dan semoga dosa-dosa kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, dan semoga bulan Ramadan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, diberikan hidayah dan taufik untuk kita beramal soleh dan beramal ibadah dengan sebanyak-banyaknya, dan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-itq minan nar, kebebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.